Dan lagi sibuk jalanin bisnis juga. Kebetulan masih mahasiswa semester 6. Oke. Dan ya karena di kampus ada program enrichment, Teta ambil program track entrepreneurship. Jadi Teta coba buat masukin bisnis Teta di bidang jasa. Iya, jadi dari kecil tuh Teta tuh suka sama tari-tari tradisional. Oh, tradisional. Iya, kebetulan orang tua atau ibu itu juga penari. Namanya Abinaya Dance Studio. Abinaya Dance Studio. Iya. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hai 99ers, balik lagi barengan sama Sevia Dara di MBU Memang Butuh Uang. Hari ini Dara ketemuan sama salah satu pembisnis, entrepreneur muda yang kali ini bisnisnya itu ada di bidang tari. Tapi nggak cuman menjadi seorang penari, teteh cantik satu ini adalah salah satu founder dari dance katanya, dance studio begitu. Hari ini kita ketemuan barengan sama Teta dari Abinaya Dance Studio. Hai cantik. Halo Kak Dara. Halo, ya ampun ya kalau penari beda ya, soft spoken anaknya. Oke, Teta apa kabar? Baik. Baik, oke Teta nggak apa-apa ya, aku coba tanya-tanya ya di MBU ini ya. Iya, Emang sebenarnya banyak yang BU loh, anak-anak Gen Z ini ya butuh uang. Oke, Teta, bisa diceritain sedikit nggak sih backgroundnya sekarang lagi sibuk apa, terus lagi ngapain aja? Oke. Teta sekarang lagi kuliah, lagi sibuk kuliah dan lagi sibuk jalanin bisnis juga. Kebetulan masih mahasiswa semester 6. Oke. Dan ya karena di kampus ada program enrichment, Teta ambil program track entrepreneurship. Jadi Teta coba buat masukin bisnis Teta di bidang jasa. Namanya Abinaya Dance Studio. Abinaya Dance Studio. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari Tata sendiri backgroundnya memang suka menari atau penari bahkan atau gimana? Iya, jadi dari kecil tuh Teta tuh suka sama tari-tari tradisional. Oh, tradisional. Iya, kebetulan orang tua atau ibu itu juga penari. Oh, Iya, emang penari ada darah tradisional. seninya gitu Iya, ya. betul. Oke. Lanjut waktu selesai SMP, Teta pengen coba kembangin bakatnya. Jadi Teta masuk sekolah seni. Dulu namanya sekarang SMK Negeri 10 Bandung. Kalau dulu namanya SMKI. Iya, iya, iya. Iya, di sana Teta masuk jurusan tari tradisional juga. Tari tradisional. Iya, jadi Kepo dong, kamu pertama kali belajar tari tradisional tuh tari apa? Jaipong mungkin ya. Jaipong udah pasti ya, kan ada di iya. Bandung. Emang asli Iya, dari Bandung tapi? Asli Bandung. Mama penari Jaipong atau penari tari tradisional? Penari tari tradisional sih Kak. Oke, Iya. jadi mama pengen nih anaknya nerusin gitu kali ya? Atau emang dari tetanya sendiri? Emang dari tetanya sendiri juga seneng. Hobi mungkin ya, hobi nari. Hobi. Iya. Oh baik. Terus kalau sekarang kan bisnis. Nah tapi kalau bisnis itu memang dari kuliah dituntut untuk menjadi seorang entrepreneur atau memang tetanya juga pengen jadi seorang entrepreneur? Kebetulan waktu itu kan Abinaya tuh berdirinya sama orang tua awalnya. Awalnya tuh punya orang tua. Iya, punya Oke. orang tua. Habis itu dijadikan yayasan, tapi di bawahnya ada bisnis studio tari Oke. jasa. Nah, sempat berhenti waktu COVID dan jadinya nggak dilanjut gitu. Karena kan memang keadaan juga ya, Kak. Yes. Bis itu lanjut sama Teta jadinya. Dilanjutin Dari sama awal Teta. lagi. Dari awal dari lagi. awal lagi. Oke. Karena kan murid-muridnya udah pada hilang mungkin ya pelatihnya dan kawan-kawannya Iya, juga iya. udah hilang lah ya gitu. Iya. Dimulai lagi sama Teta dari awal. Dari awal. Kenapa Teta memilih untuk melanjutkan usaha orang tua? Kalau itu mungkin karena seneng aja gitu. Kalau waktu dulu kan di SMK itu kita belajar banyak-banyak tari tradisional selain Jaipong juga kan. Kita pengen coba juga kembangin bakat Teta, terus juga pengen coba buat, karena di sana juga ada pelajaran usaha gitu. Terus kayak Teta pengen coba deh ngembangin lagi sanggarnya gitu. Oke, berarti udah berapa tahun Teta ngejalanin Abinaya ini? Kalau untuk ini dari tahun 2021 kita 2021. udah, iya 2021. Jadi udah beneran nggak after kerasa lagi. COVID langsung aja sama Teta di Hanover gitu. Iya, 2021 akhir mungkin ya. Akhir. Iya. Oh, Jadi waktu dari semester 4 berarti udah dari SMK.
Iya, jadi sebelum Oh. lulus SMK, karena kan waktu itu COVID ya Kak. Jadi COVID, abis itu kita sekolah tuh kelas 12 itu jadinya cuman ada beberapa hari doang masuk ke Iya, sekolah. iya, iya. Nah, Teta cobain deh buat buka sanggar lagi gitu. Tapi tetap dibantu sama orang tua waktu itu operasionalnya. Oh iya iya, mohon Gitu. maaf saya lupa ya karena 2021 itu saya udah mau lulus jadi kayak oh iya iya bukan semester 4. Mas dari SMK SMK. terus ngelanjutin masuk ke kuliah bisnis Iya. untuk ngembangin si sanggar ini Iya, gitu. iya, pengen Selama Tata ngembangin. ada di dunia bisnis, selama Tata ada di proyekan untuk mengembangkan si sanggar tarinya ini atau dance studionya ini suka dukanya pasti banyak banget. Banyak Kita bahas dari sukanya dulu coba. Wah, sukanya kalau waktu ngajar mungkin ya Kak, waktu lagi melatih tari buat anak-anak. Jadi kan kita kan cukup banyak peserta didiknya. Teta tuh paling seneng kalau misalnya udah ngajar anak-anak TK. Kenapa Gitu. bukannya susah ya? Karena mereka ceria banget gitu. Jadi kayak seneng aja jadi ke bawah happy gitu. Berarti memang Teta tuh suka anak kecil gitu atau Iya, gimana? iya, Oh, soalnya kan lumayan agak susah, apalagi tari yang kayak signifikan banget Iya, gitu iya. kan, lumayan agak susah untuk ngajar anak-anak kecil ya harusnya ya. Cuman seru berarti. Iya seru, apalagi kalau semisal mereka pengen, kakak aku pengen ikut lomba dan lain-lain, jadinya banyak dikembangin juga dari kita bisa belajar makeup juga buat anak-anak dan sanggul, cara pasang aksesoris. Oh kayak itu gitu-gitu. semuanya juga ada di sanggarnya Teta? Ada, iya. Jadi kita gak cuma belajar tari aja. Jadi ada kelas makeup, kelas sanggul, buat orang tuanya juga sih kak. Oke, Iya. berarti Abina ini tuh bukan cuman sekedar segi dance studio ini ya, Iya. tapi banyak banget ragamnya sebenarnya ya. Kegiatannya Kegiatannya iya, tuh betul, banyak. betul. Oke, kalau dukanya pasti bisnis ada dong dukanya. Iya sih. Covid tadi terutama ya Iya, dukanya. Covid tadi. Sama mungkin baru kejadian kemarin nih kak, karena kan kita kalau sanggar itu aktifnya di kompetisi tari ya kak, Oke. atau event-event. Kemarin itu kita alhamdulillahnya masuk finalis kompetisi tari Jaipong. Yes. Cuman mungkin dukanya itu ketika anak-anak dari 10 besar ini tidak menjadi bagian juara gitu. Oh, Jadi oke. mungkin ada rasa sedihnya gitu kak. Jadi Iya, iya. karena kan Teta melihat anak-anak remaja ini latihannya tuh setiap hari gitu, sampai malam gitu. Di antara teman-teman yang lain mungkin yang tunggal, karena kan ini lombanya yang rampak atau kelompok. Iya, yang Yang kelompok. tunggal kan ada yang juara gitu. Anak Teta ada 2 orang, yang satu juara 1, satu juara 3. Waktu masuk ke rampak ternyata mereka belum ada rezekinya mungkin. Iya. Itu sih dukanya. Oke. Sedih karena mungkin ngeliat perjuangan mereka tuh Iya 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 iya. Tapi pernah nggak ngerasa kayak wah ini kayaknya aku gagal deh jadi coach atau jadi pelatih gitu. Pernah nggak? Iya, itu Itu ngerasa kayak iya, gitu. ngerasa Terus kayak gitu banget. tetap bangkitnya lagi gimana? Karena kan maksudnya ya namanya juga bisnis ada ups and Iya, down-nya. iya, betul. Cara bangkit lagi dari kasarnya kegagalan ini tuh kayak gimana sih? Teta pengen lebih banyak evaluasi lagi mungkin terkait, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu kriteria juri itu seperti apa maunya gitu kan. Ketika kita masuk ke lomba kelompok kayak Yes. gitu-gitu, ada mungkin juri yang senang lebih jaipong atau lebih ada modernnya di mix kayak gitu sih kak. Oke, Gitu berarti sebenarnya ya banyak berkembang juga Iya, ketika banyak berkembang. ada satu kegagalan gitu ya sebenarnya ya. Oke. Nah, pertama kali Tata mengelola Abinaya Dance Studio ini, pasti dong ada pertama kali juga Tata dapat untung. Itu untungnya Tata pakai apa sih? Bangun sanggar kah atau ngerekrut pelatih kah atau apa? Ngerekrut pelatih sih mungkin Karena ya. udah mulai capek yang Iya, udah ngelatih mulai sendiri capek, ya. ngerekrut pelatih. Oke, itu cara Teta untuk ya pasti karyawannya juga lumayan ya. Cara Teta ambil pelatihnya ini ada qualified-nya sendiri atau gimana sih? Kebetulan waktu tahun 2021 itu Teta kerjasama sama sekolah Teta. Jadi, Oh, yang SMK itu. iya, jadi ada sistem PKL dari SMK negeri kan. Ah, Iya. ya. Nah, ada anak-anaknya, kita ngambil 3 orang. Ternyata yang satu ini cocok, dia mau jadi pelatih gitu. di Jadi Sanggar dilanjutin Abinaya. Iya, jadi sampai dilanjutin sampai sekarang. sekarang, alhamdulillah. Oke. Iya. Oh iya, sebenarnya bisa diambil dari situ ya anak-anak Iya, yang diambil memang dari situ. belajar di bidang ini Iya, gitu ya. betul, Oke, betul. oke. Terus kalau misalnya nih kayak em,
sekarang kan untuk ngerekrut, untuk manggil-manggilin anak-anaknya, kayak ayo kita belajar tari, belajar nari, apalagi sekarang tarinya tari tradisional. Itu strategi yang Teta ambil tuh kayak gimana sih yang Teta pakai? Nah, kalau untuk sekarang mungkin Teta lebih aktif di media sosial sih, Kak. Iya, apalagi di TikTok mungkin ya. Jadi Yes. kita banyak-banyak bikin konten tentang tari atau tentang konten-konten seperti gimana anak-anak berlatih di sanggar, kayak gitu-gitu sih, Kak. Oke. Tapi mungkin kebanyakan untuk sekarang 80% itu word of mouth. Gitu. Dari orang-orang ya, ini anak saya Iya, di sanggar ini iya, gitu. saudara-saudara jadi ikut latihan juga, Oh, gitu. oke. Tapi murid pertama Teta itu dapatnya dari mana? Dari Google katanya, dari Google Dari Maps. Google? Iya, dari Google Maps katanya. Saya lagi cari studio tari. Anak saya seneng banget nari katanya gitu, Oke. Kak. Terus kayak saya cari-cari di Google, ternyata dapetnya di Google gitu. Oke. Terus itulah murid pertamanya. Umurnya berapa? Waktu itu udah SD sih, Kak. Oh, Waktu udah itu SD. masih kelas 2. Sekarang dia udah SMP. Sekarang udah SMP. Udah SMP. Berarti itu dari tahun berapa? 2000. 2. Sebetulnya waktu SD kelas 2. Sebetulnya waktu itu tuh 2019 dia tuh udah masuk juga sih, Kak. Oke. Cuman sempet berhenti kan karena COVID, terus COVID dia yang tadi. masuk lagi Oh, ternyata. balik lagi. Balik lagi. Gitu. Sekarang udah mau SMP. Udah Ya, mau udah SMP. Udah kelas 6 lagi daftar SMP. Luar biasa ya. Kamu berarti menemani si prosesnya anak-anak ini. Iya. Selain yang aku lihat ya, selain kamu ngumpulin untuk orang datang ke sanggar kamu, ke dance studio kamu, terus kamu juga nge-guide pelatih-pelatih. Nah, kamu juga harus mengenal karakteristik anak-anaknya. Iya, betul. Di umur kamu yang sekarang, menurut aku agak lumayan susah untuk kamu mengenal karakteristik orang Iya. dengan jenjang umur yang berbeda-beda. Apa yang kamu lakuin? Oh, untuk mengenal karakteristik anak-anak mungkin karena kan kita tuh seminggu latihan tuh 2 kali ya, Kak, Seminggu untuk reguler. 2 kali, Iya. oke. Kita punya 7 kelas, 8 kelas. 8 8 kelas. Satu kelasnya itu ada 15 orang, sekitar 15 sampai 20 orang. Untuk mengenal karakteristik anaknya itu mungkin karena sering ketemu juga, sering komunikasi bareng. Yes. Jadi biasanya Teta tuh setelah latihan suka komunikasi bareng sama mereka, cerita-cerita gimana latihan hari ini. Ada yang masih tidak mengerti atau ada yang pengen ditanyain enggak. Teta tuh selalu pengen anak-anak aktif supaya Teta tahu karakteristik, oh ternyata anak ini tuh lebih kuat di bidang ini tarinya, atau make upnya tuh bagus ternyata, jadi coba deh kamu kembangin, kayak gitu-gitu sih, Kak. Oke, berarti itu Sejauh ini. jadi salah satu USP-nya dari Abinaya ini ya sebenarnya ya. Nggak cuman kayak sanggar tari doang, enggak. Iya, enggak. Oke, nah tapi pasti dong kayak kamu akan soon atau mungkin udah kerja sama beberapa instansi lainnya lah kasarnya. Itu sempat terwujud, terrealisasikan atau gimana? Iya, sempat di tahun kemarin mungkin ya, Kak. Ya, dari event organizer dari Irando, itu namanya Starlight Festival. Yes. Kita ke Singapura, kebetulan udah tahun ketiga untuk tahun ini. Tahun ini juga kita berangkat Agustus ke Singapura. Iya. Wow, itu bawa tari Bawa tradisional. tari tradisional. Jaipong. Macam-macam. Oh, macam-macam. Iya, ada tari dari Sumatera, ada tari Saman. Wow. Dari Sumatera kan, terus juga ada tari Melayunya kayak gitu. Karena kan kalau event yang di Singapura kebanyakan kita ngambilnya orang Melayu ya, Kak. Iya, jadi kita nariknya dengan tari-tarian dari Melayu. Melayu. Iya, Oke. gitu. Itu kan international event. Kamu nge-guide-nya bisa lewat mana? Jadi waktu itu pernah tampil lomba Tetanya nih atau anak-anak? Oh, iya, anak-anak. anak-anak. Anak-anak Teta yang mendampingi, ternyata ada namanya Bu Ira, iya. Jadi kebetulan dia juga lagi lewat. Waktu itu lombanya lagi di mall. Iya, terus katanya diajakin, kamu mau nggak tampil di acara saya, katanya gitu di Singapura, kayak Oke. gitu. Wow, terus akhirnya kamu berangkat sama anak-anak kamu, Iya, sama berangkat. mama-mamanya. Kebetulan yang diambil anak-anak yang mulai remaja. Oh, Iya. jadi udah apa-apa udah bisa sendiri iya, gitu jadi ya. apa-apa udah bisa sendiri. Jadi Teta Oke. paling di sana mendampingi gitu. Berangkatnya sekitar berapa orang? Kalau tahun kemarin 8 orang. 8 orang Iya, 8 dengan orang. tarian yang berbeda-beda Iya, gitu. iya, setiap Tahun ini hari. bawa tarian apa?
Tahun ini sama permintaannya katanya pengen tari-tarian Melayu tapi ditambah dengan modeling juga katanya gitu. Kita modeling juga, nggak cuma tari aja berarti kalau di Abinaya ini. Iya, jadi sebetulnya sesuai permintaan dari customer sih Kak biasanya. Kadang-kadang kan event yang ada yang mau minta tari jaipong untuk pembukaan atau untuk upacara adat wedding kayak Oke. gitu-gitu. Oh itu berarti bisa juga. Misalnya kayak ada event organizer atau WO wedding organizer misalnya mau request kalau aku misalnya kayak tari piring karena aku dari Padang itu bisa juga. Bisa Kak. Wow. Sekarang total anak-anak Teta ada berapa? Alhamdulillah sekarang ada 111 mungkin ya. 111. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu pusing ya? Kamu kenal gak sih satu-satu gitu Teta? Ada satu kelas yang masih belum karena kan sekarang pelatihnya ada 2 ya Kak. Iya. Jadi ada Dua tuh sama Teta atau dua yang lain? 2 yang lain ya. Oh, Jadi 2 yang lain. 3 Kakak sama Teta. Teta. Ya Teta masih aktif juga melatih tari. Untuk waktu itu hafal sih nama-namanya mungkin ya. Mungkin ya karena kan pasti akan ada pendekatan juga kan Iya, sama iya. anak-anaknya Iya, ya. betul. Oke, berarti ini anak cowok juga ada sebenarnya. Kita ada berapa ya? Ada 4 orang untuk Anak- laki-laki Untuk ya. laki-laki. Ada Itu 4 biasanya orang. di tarian apa? Nah kalau untuk mereka itu tuh ada jaipong khusus laki-laki biasanya. Oke. Atau pendukung tari-tarian yang berpasangan kayak gitu-gitu kan ada ya Kak. Iya, Jadi iya, iya. biasanya mereka juga ikut nari. Lebih susah mana sih ngajarin anak-anak perempuan atau anak-anak laki-laki? Sejauh ini lebih susah ngajarin anak laki-laki. Sejauh ini ya tetap ya karena kelenturan badannya juga beda Iya ya. betul. Tapi mereka cepat tanggap. Beda mungkin sama anak perempuan yang Kak aku capek. Oh, banyak tuh ngeluh. Ya udah perempuan dah gimana tuh ya itu mah. Oke. Nah, untuk masuk ke Abinaya dan studio ini tuh kayak ada pemilihan khususnya nggak atau memang ini terbuka untuk umum atau gimana sih? Iya, kalau untuk masuk ke Abinaya dan Studio ini terbuka untuk umum sih Kak. Ya, kecuali memang ada anak yang pindahan dari sanggar lain, itu tetap biasanya minta rekomendasi dari sanggarnya. Sanggarnya. Iya, apakah anak ini boleh dipindahkan ke sanggar Teta atau karena kan kadang-kadang takutnya nanti ada perselisihan Bentrok juga ya, iya antara kenapa anaknya bisa mau pindah atau ada apa sebelumnya gitu. Kenapa mau pindah gitu sih biasanya. Jadi harus inilah ya harus menjaga hubungan baik juga antar sanggarnya Iya, gitu betul, mungkin Kak. ya. Oke, lumayan banyak juga yang harus diperhatiin ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya Teta bikin Abinaya Dance Studio ini, pertama kita nggak usah bilang pertama kali deh, setelah Teta handover deh. Iya. Apa yang harus kita siapin ketika kita mau bikin dance studio? Wah, mungkin yang harus kita siapin itu mentalnya dulu Mentalnya sih, Kak. benar sih bisnis mah. Mentalnya Oke. dulu karena banyak banget resiko yang ketika kita nggak bisa ngembangin anak-anak kita nih ke depannya mau seperti apa anak-anak, karena kan nggak mungkin kita latihan terus tapi ternyata anak-anaknya nggak bisa dikembangin, itu tuh jadi pikiran banget sih Kak sebetulnya. Ya, Betul. jadi Jadinya paling kayak susah tuh mentalnya sebenarnya. iya sih. Jujur. Selain itu apa? Selain itu mungkin buat saat ini Teta lagi cari event-event buat anak-anak biar bisa ngembangin potensinya sih Kak, selain dari kompetisi tari aja gitu. Berarti kalau kita tarik dari Abinaya dan studio ini semuanya tentang tari tradisional atau Semuanya tentang tari tradisional. semuanya tentang tari tradisional? Oke. Pertanyaan aku cuma satu, di era modern kayak gini banyak banget dong orang-orang yang udah lumayan, ini lumayan ya entertainers yang gue nggak bilang semua orang lumayan melupakan budaya-budaya kita. Ya kita lihatlah tari-tarian tradisional udah masuk dan kawan-kawannya. Kenapa Tata memilih tarian tradisional? Karena yang pertama Teta pikir budaya di Jawa Barat tuh beragam banget sih Kak. Yes. Terus juga Teta tuh kayaknya seneng kalau misalnya tari tradisional. Selain jaga budaya, Teta juga pengen kasih tahu ke anak-anak yang lain kalau misalnya tari tradisional itu seru juga kok gitu. Dan maksudnya suatu kebanggaan kalau misalnya kita benar-benar menjaga
tari tradisional, apalagi kan Tata dari Bandung ya Kak, Yes. dan terkenalnya dengan tari Jaipong. Pasti semua orang juga tahu gitu kan Kak tari Yeah. Jaipong. Jadi tuh Tata tuh lebih pengen mengembangkan gitu loh. Kira-kira apa yang bisa dikembangin dari diri Tata sebagai seorang penari tradisional buat masyarakat sekitar, di sekitar tetangga-tetangga atau saudara-saudara atau anak-anak Iya, sanggar, iya. kayak gitu-gitu sih Kak. Lebih ke situ. Mempertahankan, mengenalkan, dan Iya. ya balik lagi sih tetap ya mempertahankan si budaya Indonesia Budaya. ini ya. Iya. Setuju, dan aku suka banget sama Gen Z yang walaupun banyak yang skeptis sama kita, tapi kita tetap juga kok mau memperkenalkan budaya Indonesia, apalagi kayak tadi Teta tuh bawa anak-anaknya ke Singapura, Masya Allah keren banget. Keren. Terus sekarang udah ada tari apa aja di Abinaya ini? Kalau untuk sekarang kita fokus ke Jaipong dan tari lebih ke tari wayang. Itu Tari kan wayang, juga dia tari wayang sama tari-tarian daerah Sunda aja sih Kak. Sunda dulu Iya, ya. Sunda dulu. Tapi kalau misalnya memang seperti sekarang mau ke Singapura Agustus nanti, jadi lebih pengen ngembangin di tari-tarian daerah lain juga. Iya. Oke, jadi lebih fokusnya kalau ada event fokusnya ke permintaan kliennya apa Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau misalnya yang latihan regulernya itu Fokusnya di ke- daerah iya, Jawa Barat mungkin Jawa ya, Barat iya, ya. betul. Oke. Terus kalau misalnya nih kayak ada yang datang hanya untuk make up aja, minta make up ke Teta atau minta sewa bajunya, itu bisa nggak sih sebenarnya? Nah, kebetulan waktu orang tua awal mendirikan sanggar itu kan kita baru aktif ikut lomba ya Kak. Yes. Iya, jadi waktu itu kita masih sewa-sewa baju ke instansi lain gitu ya Kak. Nah, Bunda tuh kadang-kadang mikir kayak gimana ya kalau misalnya kita bikin kostum sendiri aja Iya, gitu, menghemat biaya juga gitu. Terus akhirnya coba dibuat ruang kostum sampai sekarang. Dulu tuh atas permintaan dari anak-anak sanggar aja biasanya Kak, tapi untuk sekarang tuh ternyata dari luar banyak juga permintaannya. Jadi sekarang ada kostumnya juga, ada sanggarnya juga gitu. Oke, berarti bukan hanya dance studio atau sanggar aja ya, Iya. kamu bisa nyewa kostum di sana, Iya, bisa betul, minta tolong betul. make upnya juga di sana gitu ya. Ada package-nya sendiri gitu ya. Ada betul. Oke, tapi kalau misalnya aku akan masuk nih ke sanggarnya Teta, misalnya itu harus punya baju sendiri atau enggak? Enggak. Enggak. Enggak usah. Oh, enggak usah. Iya. Jadi enggak perlu takut ya nih buat para moms, apalagi yang nonton moms muda kan. Bingung nih anak-anaknya pengen dilatih apa ya, mending masukin aja sanggar Abinaya ini. Terus kostumnya semua perlengkapannya udah ada langsung dari Udah sana ada. gitu Iya, ya. betul, Oh, begitu. Terus cara daftarnya gimana sih, Tata? Nah, kalau untuk cara daftarnya bisa langsung menghubungi sosial media kita, namanya Abinaya Tari _studio, atau kalau misalkan di TikTok Abinaya Dance Studio. Oke. Sorry, kita ngomongin soal harganya, mungkin Oke. moms di sini juga pengen daftarin anaknya gitu. Iya. Itu range-nya di berapa sih? Kalau untuk saat ini untuk pendaftaran baru ada di 400.000 pendaftaran awal. Nanti udah dapet kaos sanggar, stagen dan Sorry, sampul. stagen tuh yang tali itu ya? Iya, yang stagen di sini. Oke. Sama sampur atau selendangnya. Sampai selendang Iya. ya. Oke. Jadi udah paket komplit ya 400.000. Iya, Itu latihannya seminggu 2 kalian. Seminggu 2 kali Kak. Biasanya hari apa aja? Kalau untuk sekarang yang pemula itu ada di hari Selasa dan Jumat, atau Senin dan Rabu. Selasa, Jumat, Senin, Rabu. Iya. Oh, jadi ada kelas-kelasnya kayak pemula, ada yang Iya, pemula, ada yang intermediate gitu-gitu. Iya, betul. Oke, jadi total ada berapa kelas? Ada 8 kelas. 8 kelas tuh Iya. maksudnya pemula semua atau? Pemula dan mahir. Oh, jadi dibagi 2 Iya, section dibagi gitu. 2 section. Oke. Dan biasanya kalau yang pemula itu usia berapa dan yang mahir usia berapa? Nah, kalau untuk saat ini yang pemula itu mostly anak-anak TK. Anak-anak TK, Iya, oke. anak-anak TK sama anak-anak remaja, SMP dan SMA. Gitu. Oke, itu yang mahirnya. Ada nggak anak-anak Teta yang misalnya kayak dia masih jangan TKD, terlalu kecil, SD, tapi dia udah masuk ke section yang mahir? Ada. Oh, ada. Ada juga, iya. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat anaknya berkembangnya cukup signifikan dari yang lain, itu biasanya kita naikin kelasnya.
gitu Kak. Misalkan Oke. dari anak SD kelas 3, dia tuh Abinaya 3, ternyata dia berkembangnya cepat, jadi kita pindahin ke Abinaya 4 gitu. Oh, itu ada step by Ada step stepnya by juga. step, iya. Itu ujian dulu untuk naik kelas atau gimana sih, Tante? Iya, kita ada namanya tuh evaluasi tari. Oke. Iya, evaluasi tari Abinaya. Nah, itu tuh kita biasanya ujian tuh untuk kenaikan kelas sih, Kak. Untuk kenaikan kelas. Tapi kalau misalkan yang TK, biasanya kita satuin dulu Iya, iya, gitu. iya, Karena iya. kan kalau misalkan mau dinaikin juga karena umurnya belum Belum ini ya, ya, Kak. Iya, heeh. apalagi materi tarinya kan beda ya, Kak. Lumayan berat juga ya untuk tari-tari daerah Betul. apalagi ya. Iya. Oke, jadi ada ujian-ujiannya kayak Ada ini ya, ujian. kayak bahasa Inggris ya. Ya, 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 oke, oke, Ada oke. ujian. Nah, sekarang kan Tata udah ada 111 nih anak-anaknya. Terus pasti dong kayak setiap lomba pasti Tata akan nganterin anak-anaknya untuk Iya, ikutan. bener. Terakhir ikut lomba apa? Terakhir ikut lomba Jaipong kemarin banget. Kemarin, Iya, literally minggu. kemarin weekend Iya, kemarin. iya. Oke. Itu lomba Jaipong. Jaipong. Final, iya. Jaipong Yang final. yang rampak tadi bukan? Iya, yang rampak Oh, tadi. yang ada yang tunggal, ada yang rampak Tunggal dan tadi. rampak, iya. Oh, jadi kamu tuh baru ngerasain. Iya. Oke, oke. Baru banget kemarin ngerasain ya, ya, ya. Oh, gitu. Juara 1 dan juara 3 untuk yang tunggal. Tunggal SD kelas 1 3 juara 1. Oke. Tunggal SMP SMA juara 3. Wow. Kalau misalnya ada yang menang gitu, apa sih yang kamu rasain, Tata? Happy dan Happy bangga ya? sih Kak. Jadi merasa kayak oh ternyata perjuangan anak-anaknya kerasa banget gitu sih Kak. Gitu sih, seru banget. Iya, Terus iya. juga pengalaman pada saat kita diem di sana sih kan kita nunggu beberapa jam, kadang-kadang Iya. ya kadang-kadang sampai nunggu peserta lain tampil, kadang-kadang udah deg-degan nungguin pengumumannya juga. Itu sih pengalamannya sih ya, Kak. Iya. Pengalamannya ya, apalagi ngurusin ngebawa anak orang nih gitu Iya, ya kasarnya ya. Oke, terus sekarang kan kamu tuh kelahiran berapa sih, Tata? 2004. 2004 ya, 2004 udah bikin bisnis, kamu masih rebahan. 2004 kamu udah bikin bisnis, kamu udah punya dance studio juga, kamu udah bisa ngedevelop nih si dance studio kamu ini atau sanggar kamu ini yang awalnya kayak cuma tempat latihan doang, terus sekarang bisa ada sewa kostum, ada makeup dan kawan-kawannya ini. Apa yang bikin kamu tuh mau akhirnya untuk memutuskan kayak ya udah kita lanjutin lagi bisnis ini? Karena Teta ngelihat semangat anak-anaknya sih Kak. Jadi Teta tuh pernah ada di satu titik yang kayak apa ini nggak dilanjutin aja ya gitu. Beberapa kali tuh sempat ada pikiran ke sana karena kan kita tuh susah cari event dan lain-lain gitu ya Kak. Apalagi sekarang juga udah banyak banget kompetitor lain gitu di daerah Teta juga banyak. Jadi melihat anak-anak yang semangat latihannya gitu, apalagi dianterin sama orang tuanya, jadi tuh kayak ternyata seru juga, happy juga gitu loh. Jadi nggak kayak kalau misalnya Teta nyerah sekarang, kasihan anak-anak yang udah rela ngeluangin waktunya untuk latihan kayak gitu-gitu sih Kak. Oke, itu namanya kerja pakai hati ya, nanti harus ya, tolong ya. Coba deh, Teta, sekarang kan kamu tergolong anak Gen Z, sama aku juga Gen Z kok, aku cuma beda 2 tahun doang sama kamu, tenang. Sekarang kan kita lagi ada dihadapi dengan beberapa statement, kalau katanya Gen Z tuh nggak bisa apa-apa, Gen Z tuh bisanya rebahan doang, Gen Z tuh mentalnya agak kurang kuat, katanya ada beberapa sih, nggak semuanya. Apa yang pengen Tata sampaikan untuk Gen Z di luar sana? Sebetulnya Teta melihat Gen Z sekarang itu mereka tuh berpikirnya lebih kritis sih Betul, Kak. setuju Iya. aku. Jadi kalau misalnya ada beberapa statement yang mengatakan mereka tuh senangnya rebahan atau apa, menurut Teta kurang setuju sih. Aku juga ya, nggak semua Gen Z kayak gitu ya, tolong ya. Lihat dari pengalaman dari teman-teman Teta sendiri, ternyata mereka tuh punya mimpi yang besar juga dengan cara yang berbeda-beda gitu sih. Jadi jangan sampai kalian berhenti mimpi kalian, tetap terus lanjutin apapun yang kalian pengen tunjukin ke orang-orang bahwa kalian tuh bisa. Gitu. Teta juga pernah gagal, aku juga pernah gagal, semua orang pernah gagal ya. Iya. Cuman gimana kita menyikapi kegagalannya itu gitu ya. Oke,
Oke deh Teta, seru banget obrolannya ini nggak kerasa ya ternyata ya. Teta kalau misalnya mau daftar, mau ikutan sanggar tarinya atau mau nyewa kostum, boleh dipromosiin dong. Bisa dicek di mana sekali lagi. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang mau pendaftaran tari, nanti boleh langsung cek IG kita, namanya abinayatari_studio. Nanti di sana ada tentang mengenai pendaftarannya, cara-cara pembayarannya. Nanti boleh DM kita juga. Atau untuk event tari atau dan lain-lain, kita juga sangat-sangat terbuka. Nanti boleh langsung cek sosial media kita di Instagram atau TikTok kita. Oke deh Teta, terima kasih banyak Terima sudah kasih main-main ke banyak, sini. Kak. Iya, terima kasih Contoh ya, banyak. Nantenainers ya, salah satu anak muda yang mau mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia. Itu ya. Nanti kalau aku nikah, kamu tari piring ya, Teta ya. Boleh Kak, boleh. Ditunggu banget ya Kak ya. Ditunggu banget ya, kayak mau nikah tahun depan lo Dar. Enggak, bercanda, masih lama nikahnya. Ya pokoknya kamu kalau misalnya ada yang mau wedding atau apapun itu, boleh langsung aja ke abinayatari_studio atau TikToknya di Abinaya Dance Studio iya. gitu. Atau bisa langsung juga ke tempat kita. Di mana sih alamatnya? Aduh, cukup jauh ya. Cukup mungkin. jauh di mana coba Di Neng? Soreang. Di Soreang, Kabupaten nggak jauh-jauh Bandung, ya. banget itu mah masih Bandung kok ya Di kan. Google Maps juga sih Kak. Oh tinggal di search aja Abinaya Dance Studio langsung ada gitu. Atau Studio Tari Abinaya nanti langsung Studio ada. Tari Abinaya gitu Nantenainers ya. Pokoknya saran dari gua, contoh Neta untuk melestarikan budaya Indonesia. Jangan lupa juga dan jangan patah semangat juga dan jangan rebahan terus juga. Kita dorong semua statement-statement yang ada di luar sana tentang Gen Z ya. Iya, betul Kak. Betul banget. Sekali lagi jangan lupa di follow juga Instagramnya @abinayatari_studio dan TikToknya Abinaya Dance Studio. Sekali lagi terima kasih Teta. Terima kasih banyak Kak atas Terima pengalamannya. kasih juga, kamu sangat menginspirasi anak-anak muda dan Gen Z ya. Ya udah kalau kayak gitu saya Dara pamit. Sampai bertemu di MBU selanjutnya. Memang butuh uang. Bye bye.